रोशनी का सफर, रोशनी का सफर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat, pemirsa Tarbiyat Online Ramadan 1443 Hijriah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur sudah sepatutnya kita lazimkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tentu semata-mata atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan pertolongannya sematalah sama-sama kita bisa kembali berkumpul, sama-sama kita bisa kembali bertemu dengan bulan suci nan mulia ini, yakni bulan Ramadan. Salawat serta salam sudah sepatutnya pula kita lazimkan kepada hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana wahyu Al-Quran Karim ini pun turun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Merujuk kepada ayat yang saya sampaikan di awal, sama-sama kita ketahui bahwa syahrul Ramadan, bahwa bulan Ramadan memiliki banyak sekali keistimewaan di dalamnya. Memiliki banyak sekali keutamaan atau fadilah di dalamnya. Sehingga yang salah satunya akan menjadi bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan, pada bulan tersebut membukakan pintu ampunan selebar-lebarnya kepada hambanya. Nah, konteks ampunan inilah yang akan menjadi bahasan kita pada kesempatan kali ini. Tentu sebagaimana kita ketahui bahwa melalui syahrul Ramadan ini Allah Ta'ala menjadikannya sebagai sarana, Allah Ta'ala menjadikannya sebagai fasilitas bagi kita supaya bisa terhapusnya dosa-dosa kita. Ini kaitannya dengan salah satu hadis yang disampaikan oleh hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan dosa di antara masa-masa itu. Tentu ini kaitannya, pengertiannya dengan aktivitas-aktivitas ibadah ya yang kita jalani sebagai menjalankan dari Ramadan, dan amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik itu pun terus berlangsung, berkesinambungan sehingga bertemu dengan Ramadan berikutnya, dan itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian tertera juga di dalam hadis bahwa dan jika kamu mengetahui apa saja keistimewaan, keutamaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, maka niscaya kamu sekalian akan mengharapkan sekiranya bulan Ramadan itu berlangsung sepanjang tahun. Kemudian bersumber dari Sahih Bukhari dan Muslim nomor 760, salah satu hadis yang masyhur bagi kita semua, yang yang diriwayatkan dari hadrat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, di mana hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan seraya muhasabah atau mengintrospeksi diri, maka dosa-dosanya akan dimaafkan. Demikian pula dengan siapa yang menjalankan salat-salat pada malam hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan muhasabah, artinya mengintrospeksi diri, maka dosa-dosanya akan dimaafkan. Nah, inilah beberapa hadis inilah yang mendasarkan kepada yang menekankan kepada ampunan, sehingga akan erat kaitannya dengan bahasan kita kali ini, yakni seputar
istighfar. Berdasar hadis-hadis yang tadi yang merujuk bahwa memang salah satu keutamaan daripada syahrul Ramadan, dari bulan puasa ini adalah di mana Allah Ta'ala membukakan pintu ampunan selebar-lembarnya kepada hambanya. Nah, ampunan inilah, istighfar inilah yang akan menjadi bahasan kita pada kesempatan kali ini. Kembali kepada hadis yang tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menjalankan puasa dengan penuh keimanan serta muhasabah atau mengintrospeksi diri, maka dosa-dosanya akan dimaafkan. Nah, guna hasil supaya kita bisa mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, supaya kita bisa mendapatkan ampunan daripada dosa-dosa kita yang telah lalu. Di sini ada dua kata yang menjadi syarat ya supaya kita bisa mendapatkan ampunan, yakni imanan wahtisaban, yakni pada pertama pada kondisi keimanan dan kedua pada kondisi muhasabah atau introspeksi diri. Sehingga dalam puasa kita seyogianya setiap kita mengintrospeksi diri. Sederhananya, hendaknya bagi setiap kita itu memperhatikan dan diniatkan bahwa ini merupakan bulan Ramadan, sehingga kita harus mawas diri bahwa apa-apa saja keburukan-keburukan, apa-apa saja kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam diri kita. Nah, sehingga dari keburukan-keburukan itu pun kita bisa berkaca bahwa hal-hal tersebut yang akan kita hindari dalam bulan Ramadan, hal-hal tersebut yang akan kita jauhi dan tidak akan kita laksanakan. Dan kita akan berupaya untuk menjauhkan segala bentuk kelemahan dan keburukan yang sebelumnya mungkin pernah terbesit di antara kita semua. Jadi seyogianya pada kesempatan ini pun setiap kita berupaya melaksanakan kebaikan demi kebaikan dan berupaya meninggalkan keburukan demi keburukan. Kemudian langkah berikutnya adalah tetap teguh untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan bisa dianggaplah bahwa sama-sama kita telah mengambil berkah-berkah daripada bulan Ramadan, yakni dalam upaya mendapatkan ampunan-ampunan, yakni dengan kondisi yang penuh keimanan dan muhasabah atau introspeksi diri, dengan memperhatikan, dengan mawas diri setiap amalan-amalan atau keburukan-keburukan yang mungkin pernah terbesit sadar atau tidak sadar kita lakukan. Kemudian kembali merujuk kepada ayat di awal yang saya sampaikan, di mana bunyi akhir kalimatnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, melalui la'allakum tattaqun ini diberitahukan salah satu faidah lainnya ya, bahwa orang-orang yang menjalankan puasa pada bulan Ramadan itu akan terhindar dari keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan. Dan tujuan ini pun la'allakum tattaqun, supaya kita bisa bertakwa ini sempurna ya, akan sempurna dalam corak, dalam warna, bahwa akibat terputusnya dengan dunia-dunia, dengan hal-hal yang jaiz yang pada hari-hari biasa kita bisa laksanakan, tetapi pada bulan Ramadan ini kita menahannya sejenak sehingga kita bisa katakanlah terputus dengan dunia, maka pandangan otomatis sebagai konsekuensinya pandangan ruhani manusia pun akan menjadi lebih tajam, sehingga manusia yang menjalankan, setiap kita yang menjalankan puasa pada syahrul Ramadan, pada bulan puasa ini, dapat melihat kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan pada dirinya, karena dengan puasa itu akan mempertajam pandangan rohani, sehingga dengan tajamnya pandangan rohani kita, sehingga kita bisa mampu melihat ke dalam diri kita akan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Nah, itulah kemudian akan menyempurnakan tujuan daripada diwajibkannya kutiba alaikumussyam, diwajibkannya berpuasa ini adalah la'allakum tattaqun, yakni supaya kita semua bertakwa. Sejalan dengan itu pula manusia terhindar dari dosa-dosa, sebagaimana yang Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwa asyam ini, puasa ini bukanlah hanya sekedar seseorang, di mana seseorang itu menutup mulutnya dari makan ataupun minum,
lalu sepanjang hari tetap mempertahankan itu untuk tidak makan dan tidak minum. Bahkan sebetulnya maksud puasa yang sejati, yang hakiki ialah mulut itu tidak hanya dijaga dari makanan-makanan atau minuman-minuman yang pada hari-hari lain di luar Ramadan itu kita jaiz, kita diperbolehkan saja tentunya untuk memakannya, tetapi dari sisi rohani lebih jauh daripada itu, supaya mulut kita itu ditahan dari segenap hal-hal, aktivitas-aktivitas yang memberikan kerugian-kerugian rohani ya, dari segenap ucapan dari lisan kita yang akan menimpakan kerugian atau naudzubillah akan berkata dusta. Nah, kemudian kita juga dituntut untuk menjaga lisan kita, mulut kita, untuk tidak mencela, untuk tidak memaki, untuk tidak bergunjing, dan tidak dibiarkan bergaduh tentunya. Nah, di sini sama-sama kita bisa perhatikan bahwa perintah melindungi lisan, melindungi lidah merupakan memang sudah menjadi perintah yang krusial ya, yang juga baku untuk selamanya. Tetapi bagi orang-orang yang berpuasa secara khusus, itu perlu diperhatikan menjaga lidahnya, lisannya. Sebab jika dia tidak menjaga lisannya, lidahnya dari perbuatan-perbuatan yang negatif, yang tidak baik, maka tentu saja itu akan membatalkan ya esensinya menjalankan puasa. Jadi dia serta-merta hanya menahan lapar dan haus saja menjalankan puasa. Padahal lebih dalam daripada itu, lebih jauh daripada itu adalah supaya lisan kita secara rohani itu tidak menimbulkan kerugian-kerugian atau melaksanakan keburukan-keburukan yang nanti bisa merugikan diri kita ataupun orang lain. Nah, hal lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kaitannya bahasan kita kali ini, bahwa orang yang menjalankan puasa pada bulan Ramadan namun tidak menjaga lisannya, tetapi ia tetap saja mencela, tetap saja bergaduh, tetap saja bergibat ataupun bergunjing, sehingga dia menjalankan puasanya itu tidak dalam kondisi yang tadi, yang hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, yang diriwayatkan dari Hadrat Abu Hurairah, imanan wahtisaban itu, sehingga dia tidak mencapai syarat-syarat tadi supaya gufirallahu ma taqaddama min dzambihi, supaya kita mendapatkan ampunan, itu kan menjalankan puasa dalam upaya imanan wahtisaban, dalam kondisi keimanan dan muhasabah atau introspeksi diri. Tetapi lisannya tetap melakukan keburukan-keburukan, itu artinya tidak ada korelasinya. Jadi dia hanya menjalankan puasa sebatas menahan rasa lapar dan haus, dan secara esensi itu sudah terbatalkan ya. Kemudian salah satu hadis lain yang masyhur di kalangan umat muslim, yang kaitannya juga, yang ada relevansinya dengan bahasan kita seputar istighfar ataupun permohonan ampunan pada kesempatan kali ini, adalah salah satu hadis yang berbunyi, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, yang artinya bulan Ramadan merupakan adalah satu bulan yang 10 hari pertamanya adalah kasih sayang atau rahmah, kemudian 10 hari pertengahannya merupakan ampunan atau maghfirah, dan 10 hari terakhir adalah diselamatkannya dari api, dari neraka jahanam, itqum minan nar. Nah, beberapa hadis yang saya sampaikan sejak awal itu banyak kaitannya dengan ampunan, banyak kaitannya dengan apa yang kita bahas kali ini, yakni istighfar. Sehingga memang ini merupakan salah satu isu yang memang krusial di dalam bulan Ramadan, dan perlu mendapat perhatian khusus ya seputar istighfar, seputar permohonan ampunan, karena memang syahrul Ramadan ini adalah bulan pengampunan ya, dimana Allah Ta'ala akan membukakan pintu ampunan selebar-lebarnya, sehingga pembahasan terkait ampunan pun perlu mendapat perhatian khusus. Nah, lebih spesifik mengenai istighfar sendiri. Nah, perintah istighfar itu merupakan salah satu perintah yang Allah Ta'ala sendiri berikan kepada orang beriman. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyampaikan hal tersebut juga tentu melalui para nabi, dan di mana para nabi pun menekankan selain mengamalkan perintah istighfar tersebut, para anbiya pun menekankan kepada orang-orang beriman akan
hal tersebut, akan perintah istighfar tersebut. Allah Ta'ala memerintahkan para nabi untuk memerintahkan para nabi untuk menekankan kepada orang-orang beriman supaya melaksanakan perintah beristighfar tadi. Nah, ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman, tsumma wastagfirullah, yakni mohonlah ampunan kepada Allah. Seiring dengan itu juga Allah Ta'ala berfirman, innallaha ghafurur rahim, bahwa Allah Ta'ala maha pengampun dan maha pengasih. Nah, ini ada di dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-200. Jadi ketika Allah Ta'ala mengumumkan perintah istighfar ini, ketika Allah Ta'ala mengumumkan hal ini dengan perantaraan para nabi juga kepada Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan kepada orang-orang beriman bahwa syahrul Ramadan ini, bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan pengampunan, dan Allah Ta'ala sendiri mengatakan perihal hal ini ya, perihal ampunan, perihal istighfar ini. Jika kamu meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni. Aku maha pengampun, Allah Ta'ala, yakni dan juga maha penyayang. Jadi tidaklah mungkin jika seorang hamba tunduk kepada majikannya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas Allah Ta'ala tidak memberikan ampunan ya. Sebenarnya rahmat, ampunan, keselamatan dari api jahanam, sebagaimana yang hadis tadi sebutkan ya, rahmah, maghfirah, itkum minan nar, ini merupakan satu rangkaian ya, satu mata rantai yang merupakan konsekuensi atau hasil akhirnya adalah terjauh dari setan, kemudian mendapat keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan rahmah tadi, dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Ta'ala, seorang manusia itu mendapatkan taufik untuk berpuasa, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah, kemudian meninggalkan amal-amal yang padahal dalam kondisi normal itu jaiz atau bisa dilaksanakan, dan hal itu ditinggalkan pada syahrul Ramadan ini, pada bulan puasa ini, semata-mata untuk keriduan Allah Ta'ala. Nah, kemudian maghfirah ini Allah Ta'ala memaafkan segenap kelalaian, kesalahan, dan dosa-dosa yang telah lalu, kemudian menutupi insan semacam itu dengan cadar maghfirahnya, dengan ampunannya ya. Kemudian dengan rahmatnya itulah maghfirah ini dapat diraih ya. Setelah maghfirah, kemudian rahmat Allah Ta'ala pun terus berlanjut, tidak semata-mata berhenti, tidak lantas terhenti ya. Melainkan mata rantai maghfirah dan taubat itu akan terus berlangsung, berkesinambungan atas rahmat Allah Ta'ala dan karunia-Nya. Artinya istighfar adalah suatu bentuk, suatu sarana yang kaitannya spiritual ya, kaitannya lebih ke dalam, lebih psikologis, bahwa kita ingin memang memperbaiki diri, kemudian menyesali atas segala pikiran buruk yang pernah terbesit. Nah, kemudian pembuktiannya diimplementasikan melalui taubat ya, yang sifatnya lebih ke amalan-amalan yang menjadi bukti konkret daripada kita ini telah beristighfar, tidak semata-mata hanya mengucapkan melalui lisan astagfirullah rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaihi, atau bentuk-bentuk istighfar lainnya. Tidak hanya serta-merta ucapan di mulut, tetapi dibuktikan melalui taubat, melalui amalan sebagai bentuk implementasi daripada istighfar, yakni adalah taubat. Nah, jika mata rantai ini terus berlangsung, maka seseorang yang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala seutuhnya, kemudian dia pun atas rahmat Allah Ta'ala mampu melaksanakan amal-amal perbuatan yang mampu menarik ridha Allah Ta'ala, sehingga dia pun akan sukses ya. Artinya bisa mencapai tujuan daripada puasa ini, la'allakum tatakun ya, dengan jalan-jalan, dengan melalui sarana yang sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis tadi ya, dengan sarana-sarana istighfar ataupun permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sama-sama menjadi pertanyaan kita semua, memang apa sih makna hakiki, pengertian yang sebenarnya, yang sejatinya daripada
istighfar ini. Kata istighfar sendiri itu kan berasal dari kata gofaro ya, yang mengandung arti menutupi atau menyelimuti. Kemudian ada kata tambahan ista di sana yang artinya suatu bentuk permohonan atau memohon. Kemudian istighfar itu secara tata bahasa, secara etimologi, secara pengertian real katanya adalah memohon supaya ditutupi atau diselimuti dari kesalahan-kesalahan. Artinya di sini ada kata yang memang lebih tajam kepada meminta atau memohon. Artinya memang lisan saja tidak cukup ya. Artinya perlu memang lebih jauh lagi kita melakukan semacam menyesali diri atas kesalahan-kesalahan atau kelalaian-kelalaian yang pernah dibuat. Kemudian pun hal itu perlu memberikan bukti ya, tentu melalui sarana taubat tadi. Jadi pengertian istighfar itu memang seluas itu dan sejauh itu maknanya. Nah, sehingga sama-sama kita bisa tarik bahwa makna hakiki istighfar adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelemahan-kelemahan fitrati atau alamiah, kelemahan alamiah itu janganlah sampai ditampakkan ya. Dan harapan daripada istighfar itu adalah semoga Allah taala berkehendak ya membantu dengan segala bentuk kekuatan-kekuatannya yang bisa menutupi kelemahan-kelemahan manusia secara alamiah ya, sehingga kita pun bisa tertarik kepada lingkaran perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian ini pun menjadi lebih luas dan juga menyertakan pengertian menutupi dosa yang sebelum-sebelumnya ataupun yang disebabkan kelemahan-kelemahan manusiawi kita itu akan membuat kita terjerumus kepada kesalahan-kesalahan yang akan datang disebabkan kelemahan-kelemahan yang sifatnya alamiah ya atau fitrati. Nah, sehingga meluas kepada pengertian tersebut. Namun pengertian hakikinya adalah permohonan tadi, permohonan agar Allah taala berkenan ya memelihara orang tersebut, si pemohon yang beristighfar, yang melazimkan istighfar akan terhadap kelemahan-kelemahan alamiahnya, terhadap kekurangan alamiah dirinya ya, sehingga dari sana pun manusia tersebut bisa tertarik ke dalam lingkaran perlindungan Allah taala. Kemudian salah satu ayat lain yang juga bisa kita bahas pada kesempatan kali ini adalah wastagfir lidzambika walil mu'minin walil mu'minat. Nah, ini menjadi banyak pertanyaan ya. Ayat ini, ayat ke-20 dari Quran surah ke-47 yakni surah Muhammad, yang artinya mohonlah ampunan untuk kelemahan-kelemahan insani engkau dan juga untuk orang mukmin dan baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, di sini banyak menjadi pertanyaan ya, bahkan sebagian orientalis menjatuhkan dalam konteks hadrat Rasulullah SAW, apakah Rasulullah itu sosok yang berdosa sehingga Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk beristighfar ya. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan tidak hanya kepada hadrat Rasulullah SAW, tetapi kepada para anbiya, kepada banyak nabi supaya melazimkan istighfar. Nah, maksud daripada ayat ini adalah perintah kepada hadrat Rasulullah SAW, wastagfir lidzambika, agar memohonkan supaya fitrat beliau, meskipun beliau utusan Allah Ta'ala, tetapi di sisi lain beliau juga manusia, jadi supaya fitrat beliau itu dipelihara ya dari kelemahan-kelemahan yang insani, yang manusiawi, sehingga kelemahan-kelemahan beliau sebagai manusia itu tidak mengurangi, tidak menghalangi tugas-tugas beliau sebagai utusan Allah Ta'ala, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai sosok di dunia ini yang menjadi wakil Allah Ta'ala untuk menyebarkan tauhid ya, sehingga kelemahan-kelemahan beliau itu sama sekali tidak menghalangi tugas utama beliau ya sebagai utusan Allah Ta'ala. Nah, disitulah pengertian wastagfir lidzambika, di mana Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk beristighfar supaya kelemahan-kelemahan fitrati atau kelemahan manusiawi tidak menghalangi tugas beliau sebagai nabi ya.
Kemudian sebagai akhir ada salah satu kisah ya, mungkin yang bisa kita ambil. Salah satu kisah ini yang kaitannya dengan istighfar, dan itu masyhur ya di kalangan umat muslim. Ini seputar Hadrat Imam Ahmad bin Hambal ya. Beliau berasal dari Irak. Saat itu beliau tinggal di Baghdad, dan padahal pada kesempatan itu tidak ada hajat dari beliau, tidak ada janji dari beliau dengan seseorang di salah satu daerah ya, sehingga beliau tiba-tiba saja ingin pergi ke Basrah ya, yang padahal secara jarak itu lebih dari 500 km ya menurut perhitungan saat ini. Padahal beliau di sana tidak sebelumnya, ketika beliau tinggal di Baghdad, beliau tidak memiliki hajat ataupun janji ya, bertemu seseorang di Basrah. Tetapi tiba-tiba saja iradah tersebut, keinginan tersebut muncul dari diri Hadrat Imam Ahmad bin Hambal untuk pergi ke Basrah ya. Ini kaitannya dengan istighfar. Nah, kemudian setelah beliau tiba di salah satu masjid atau musola di sana ya, di Basrah, setelah beliau melakukan perjalanan yang begitu panjang dari Baghdad, kemudian beliau beristirahatlah di salah satu masjid atau musola lah katakanlah ya. Nah, pada saat itu meskipun beliau sebagai ulama, sebagai pembesar rohani itu didengarkan ucapannya oleh sebagian banyak umat muslim, tetapi karena memang kondisi saat itu ya, sehingga orang-orang yang jauh dari Baghdad itu belum banyak mengetahui seperti apa rupa, seperti apa sosok daripada Imam Ahmad bin Hambal ya. Nah, ketika beliau berada di Basrah yang jaraknya lebih dari 500 km dari Baghdad, beliau beristirahatlah di salah satu musola ya. Nah, di sana setelahnya sholat maghrib dan isya, mungkin beliau ingin segera bergegas untuk beristirahat ya. Tetapi saat itu penjaga di sana justru mengusir beliau ya, Hadrat Imam Ahmad bin Hambal saat itu. Yang bisa kita bayangkan sosok ulama saat itu, ulama kenamaan, pembesar rohani, dan ucapannya begitu didengarkan, begitu dihormati, tetapi diusir ketika ingin beristirahat di salah satu masjid. Ini karena ketidaktahuan ya memang seperti apa sosok Hadrat Imam Ahmad bin Hambal, dan beliau pun sederhana saja melakukan perjalanan tersebut. Nah, walhasil beliau pun keluarlah dari musola itu dan tetap beristirahat, tetapi di pelataran masjid tersebut. Nah, tetapi si penjaganya itu pun tetap mengusir Hadrat Imam Ahmad bin Hambal ini supaya meninggalkan masjid dan tidak beristirahat di area masjid ya. Kemudian Hadrat Imam Ahmad bin Hambal pun walhasil dengan berat hati meninggalkan masjid tersebut ya, seraya berdoa kepada Allah Ta'ala kemana beliau harus melanjutkan perjalanan, karena memang iradah untuk pergi ke Basrah pun ya muncul saja di dalam benak beliau, di dalam jiwa beliau. Nah, walhasil saat itu ada salah satu pedagang roti mungkin yang langsung saja secara spontan menyatakan kepada Hazrat Imam Ahmad bin Hambal, wahai tuan bisa menginaplah di tempat saya, begitu kata si pedagang roti tersebut. Nah, ketika tiba di kediaman si pedagang roti tersebut, dan si pedagang tersebut pun sedang mempersiapkan adonannya ya untuk berjualan roti tentunya. Nah, saat Hadrat Imam Ahmad bin Hambal ini menyaksikan, ternyata si pedagang roti tersebut setiap kali mengadon, setiap kali mencampurkan garam atau campuran semacam ya bumbu atau resep lainnya ya, si pedagang tersebut senantiasa mengucapkan istighfar ya, astagfirullah astagfirullah, tanpa berhenti ketika mengadon tersebut ya. Dan walhasil ketika ditanyakan oleh Hadrat Imam Ahmad, kenapa engkau melazimkan istighfar demikian dalam berdagang, dalam mengadon roti tersebut ya, dan apa dampaknya dari hal tersebut? Nah, si pedagang roti tersebut pun menjawab, ketika aku mendengarkan nasihat dari Imam Ahmad ya, si pedagang roti itu pun tidak tahu bahwa sosok di depannya adalah sosok Imam Ahmad. Kemudian beliau pun mengamalkan tersebut, beristighfar untuk kesuksesan usaha beliau ya dalam berjualan roti. Nah,
ketika amalan-amalan tersebut dilazimkan secara rutin, kemudian hasilnya pun memang positif ya. Artinya dagang beliau sebagai pedagang roti itu sukses ya. Dan kemudian beliau pun sebagai hasil daripada itu sangat ingin berjumpa dengan Hazrat Imam Ahmad bin Hambal ya. Padahal saat itu sosok yang ada di depan si pedagang roti tersebut adalah sosok Imam Ahmad ya. Tetapi bagaimana karena ketidaktahuan ya, hal itu terus justru mengakibatkan si pedagang roti tersebut terus beristighfar ya, sehingga Allah Ta'ala pun menarik ya kesadaran jiwa benak dari Hadrat Imam Ahmad untuk mengunjungi si pedagang roti tersebut yang jauhnya lebih dari 500 km. Nah, bisa kita ketahui dari riwayat ini dan dari riwayat-riwayat hadis yang tadi, berkah-berkah daripada istighfar adalah selain mendapatkan ampunan, memang secara hakiki itu pengertiannya, tetapi istighfar juga bisa menarik rezeki dan nikmat-nikmat lainnya ya. Bahkan nikmat-nikmat yang sifatnya jasmani atau duniawi. Misalkan pedagang roti itu tersebut bisa sukses karena beristighfar, bisa sukses juga bertemu dengan Hadrat Imam Ahmad bin Hambal itu juga karena istighfar ya. Insyaallah dengan bahasan kita kali ini dan dengan berjalannya bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, bisa membawa keberkatan-keberkatan juga yang tak terhingga kepada kita. Dan pada hari-hari di bulan Ramadan bisa juga memberikan berkah keimanan kepada kita, sehingga kita bisa tetap melangkahkan kaki di jalan ketakwaan dan melangsungkan kehidupan dengan jalan-jalan takwa, dengan corak-corak ketakwaan ya, sehingga kita bisa memperoleh taufik daripada diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan ini. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Tarbiyat Online Ramadan 1443 Hijriah ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. रोशनी का सफर, रोशनी का सफर।